Oke, kita mulai ya. Aduh berisik tuh. Oke, kita mulai untuk kuliah hari Selasa tanggal 10 Juni. Pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah Alpro 1, tapi kita masih punya satu pertemuan dimana seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada yang baru datang, bahwa pertemuan terakhir insya Allah hari Sabtu online ya, siang sekitar jam 14 atau kalau mau aman jam 15. Oke, karena ada presentasi web itu ya, jam 15 sekitar 2 jam, dimana akan kita gunakan untuk kuis. Waktunya kurang lebih 90 menit lah ya. Oke, sisanya saya akan bahas ya hasil dari kuis itu ya, bahas bagaimana penyelesaian yang tepat. Oke, itu kita gunakan sebagai bekal kalian untuk persiapan ujian akhir semester. Jangan sampai ada yang tidak hadir. Waktunya saya setting seperti seolah-olah ujian, jadi harus dikumpul ya. Nanti saya infokan di WA group di mana ujiannya bisa dilaksanakan. Biasanya tetap di mana yang untuk ujian? Situ 2, tapi yang mana? CBT. Biasanya di sana ya. Nanti diinfokan lagi di WA. Oke. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi kita. Sebetulnya materinya sudah kita bahas semua ya. Mulai dari pertemuan awal sampai akhir kita sudah cukup bahas semua materi dari algoritma ini. Apa saja? Yang pertama adalah pengenalan tentang algoritma dan pemrograman. Lalu ada pengenalan tipe data, berbagai tipe data sederhana. Lalu pengenalan struktur dasar dari algoritma. Lalu ada 3 bentuk struktur kontrol, yaitu runtunan, pencabangan, dan pengulangan. Selain itu ada berbagai model penjelasannya. Intinya adalah ada data, ada runtunan algoritma, di mana salah satunya adalah bentuk dasar tuh ada instruksi yang bentuknya input output ya. Ada lagi yang assign. Itu bentuk dasar sekali ya. Lalu dikenali juga ada 3 bentuk struktur kontrol. Ada yang tipenya adalah runtunan, bahwa instruksi itu akan dikerjakan berulang mulai dari instruksi pertama sampai terakhir ya. Kemudian di sini yang logikanya itu adalah, logisnya adalah tidak ada data yang bisa diproses kalau belum pernah di-input ya. Kalau nilai dari sebuah variabel itu belum ada, dia tidak bisa diproses ya. Itu kalian harus ingat. Jadi makanya input, proses, output. Nah, dalam proses inilah berbagai bentuk struktur kontrol yang ada ya. Elemen dasarnya sih adalah assignment, input, dan output. Tetapi antara deretan instruksi itu dia dikendalikan oleh 3 struktur, yaitu runtunan satu, atau mungkin ketemu yang namanya pencabangan, atau ketemu yang namanya pengulangan. Lalu apalagi yang kita pelajari, yaitu bagaimana bentuk dari tipe data yang tidak sederhana, tapi tipe data terstruktur, yaitu record. Record itu kita gunakan untuk mendeklarasikan data yang seperti apa? Tipe data yang seperti apa? Untuk mendefinisikan tipe data dari suatu objek yang banyak atributnya ya, yang biasa kita sebut sebagai field. Apa
contohnya, ya. Tipe data yang memang secara alaminya lebih dari satu atribut, yaitu apa? Titik, tanggal, lalu ada mahasiswa, ya, barang, dimana atributnya nggak satu, selain dari kode yang uniknya. Contohnya mahasiswa, kode uniknya adalah NRP, dia harus menyimpan juga data yang lain, soalnya misalnya data nama dan sebagainya, tergantung kepada untuk apa mahasiswa itu akan diproses dalam proses yang seperti apa, ya. Oke. Lalu, nah di sini contohnya ya, barang. Barang itu ada kode barang, ada harga, dan mungkin ada yang lain-lain, jenisnya dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membungkus, ya, membungkus atribut dari suatu objek, ya. Biasanya kan kita kenal variabel, variabel yang dimana fungsinya adalah untuk menyimpan data. Tapi yang dikenal di awal-awal itu adalah variabel yang hanya bisa menyimpan sebuah nilai, ya. Nah, untuk apa? Untuk suatu objek, ya. Nah, di mana tipe datanya adalah termasuk tipe data sederhana. Lalu kita dikenalkan bahwa sebuah variabel itu bisa juga menyimpan banyak nilai. Misalnya apa? Dari tipe data yang berupa record, ya. Oke. Nah, lalu kita dikenalkan juga fungsi dan prosedur. Apa itu fungsi dan prosedur? Fungsi itu apa? Fungsi dan prosedur atau modularitas. Nah, kumpulan instruksi untuk tujuan tertentu. Ya. Ada suatu output yang diinginkan atau suatu efek tertentu yang diinginkan. Nah, itu disebut prosedur atau fungsi. Kegunaannya untuk apa sih? Agar program kita memiliki modularitas, sehingga untuk setiap modul mengerjakan pekerjaan yang spesifik, sehingga dia mudah dikelola, mudah ditelusuri kalau ada terjadi kesalahan, bisa digunakan bisa dipanggil berulang, ya, mudah di-maintain. Karena apa? Kita tahu bagian mana yang harus berubah jika terjadi perubahan, ya, prosedur atau fungsi mana yang terdampak. Nah, setelah prosedur dan fungsi, kita baru belajar yang namanya array, ya. Nah, kalau record itu atributnya yang banyak, kalau array apanya yang banyak? Tipe data yang seperti apa? Nah, ini juga tipe data yang tidak menyimpan sebuah nilai, tetapi juga banyak. Nah, yang banyak itu apa? Objeknya yang banyak, ya. Seperti sekarang, ya. Siapa namanya? Iksan ini seorang mahasiswa. Nah, tipe datanya adalah mahasiswa. Mahasiswa punya apa aja? Punya NRP, nama, ya. Kalau tujuannya adalah kita untuk mengolah nilai, berarti nanti data Iksan nanti juga ada atribut untuk nilai TS, UAS. Nah, sekarang di kelas ini ada banyak mahasiswa. Nah, yang seperti ini kita nggak bisa nyimpan di satu variabel yang bertipe record saja, tetapi dia harus sebuah variabel yang bertipe larik atau array. Karena array bisa menyimpan banyak objek. Objek syaratnya apa? Objeknya harus sejenis, nggak bisa. Array itu nyimpan data mahasiswa sekaligus data dosen, enggak. Ya, dia harus sejenis. Paham ya sekarang? Kenapa kita butuh array? Hah? Karena data itu
itu harus disimpan semuanya agar bisa kapanpun diakses kembali ya. Kalau di variabel biasa, kalau untuk banyak mahasiswa, kalau sudah disimpan di satu mahasiswa, maka untuk mahasiswa lain di mana kita nyimpan? Nggak mungkin di banyak variabel ya. Nah, dia disatukan dalam sebuah laris. Jadinya data Dion, data Isan, data yang lain-lain tetap simpan sekaligus. Jadi bisa diakses, diolah sekaligus. Ya, oke? Nah, sekarang nih, bagaimana mendeklarasikan? Nah, kemarin saya sudah contohkan, ya. Array itu bisa kita deklarasikan langsung sebagai variabel atau kita bentuk dulu sebagai tipe data. Nah, kalau dia adalah tipe data integer, maka berarti di sini apa? Langsung tipe data integer. Jadi apa yang perlu kita deklarasikan untuk sebuah array adalah pertama ukuran. Ukuran bisa dilihat dari indeks awal dan indeks akhir, atau langsung ukurannya disebutkan. Nah, kalau di Java yang disebutkan adalah ukuran. Ini adalah contoh deklarasi bergaya mirip dengan Pascal. Nah, ini ya, saya contohkan. Type misalnya larik int. Kemarin kan gini ya. Maka kalau di Java, kalau di ini dulu ya, array misalnya 0 sampai dengan 100 of integer. Ya, ini misalnya gaya Pascal, ya, Pascal. Nah, kalau di gaya Java, bahasa C atau Java, kalau di C atau Java, dia akan ditulis seperti apa? Ya, dia akan ditulis. Ingat, kalau si Java tipe itu di depan ya. Jadi berarti kalau integer berarti int. Kemudian jangan lupa huruf siku. Itu menunjukkan apa? Dia adalah array of integer. Ya. Lalu baru namanya misalnya di sini larik int. Harusnya sih selesai di sini. Ya. Tapi belum ada ukuran. Nah, syaratnya harus pakai ukuran. Ukurannya berarti pesan ya. Ini memesan di memo. Pesan int. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Ini tipe lariknya yaitu array of integer. Ini nama tipenya. Ini adalah aksi memesan tempat di memori, dan ini menyatakan berapa banyak tempat yang dipesan. Kenapa pakai int? Ini adalah artinya dia memesan untuk sebanyak 100 bilangan integer. Jadi dia akan diberikan tempat sesuai dengan ukuran integer. Ya, berapa byte integer tergantung sekarang ya bahasa pemrogramannya, atau tergantung kepada jenis prosesor. Ya, jadi ini 100 elemen bertipe integer sesuai ukuran. Oke, gitu ya. Kalau di ini kalau tipe data ya. Oke. Ini tipe data ya. Oke, kalau variabelnya misalnya ada A,
bertipe lari IN. Nah, inilah variabelnya A ya. Sedangkan lari INT ini adalah T. Ya. Nah, kalau di Java gimana? Nah, kalau di Java kita punya, jangan lupa lari INT berarti kita deklarasikan suatu objek. Objeknya A. Jangan lupa karena ini adalah kelas di Java, berarti pakai new, panggil konstruktor. Konstruktornya apa? Berarti namanya sama dengan tipenya, tapi ininya adalah kurung buka, kurung tutup. Karena apa? Ini bukan pesan tempat seperti yang ini, tetapi adalah memanggil konstruktor. Dia memberikan nilai awal nanti, ya, terhadap seluruh elemen A, ya. Pemesan tempat di memori sekaligus memberi nilai awal. Nilai awalnya berapa? Kalau dia integer berarti nilai awalnya 0, ya. Oke. Ini kalau di Java ya, C atau Java. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau ya kita punya tipe datanya bukan array-nya bukan bertipe data sederhana seperti ini, tetapi bertipe record seperti itu. Ya, oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana ke Java-nya? Oke. Nah, misalnya tipe data record. Ya. Ini yang gaya Pascal seperti itu ya, saya tuliskan saja. Konstanta, misalnya max. Biasanya ini kita gunakan konstanta untuk ukuran agar kalau kita melakukan traversal atau mengunjungi elemen lari, memprosesnya, kita memberikan nilai konstanta ini sebagai batas untuk penelusuran, ya. Jadi kalau nilai ini berubah, yang lain-lain nggak berubah. Jadi sebaiknya gunakan ukuran itu sebagai konstanta, ya. Deklarasikan itu sebagai konstanta. Oke, type barang sama dengan record, kode barang ini misalnya integer. Sebetulnya kode itu jangan integer ya. Kenapa? Karena dia tidak akan dimanipulasi secara matematik, ya. Kode itu biasanya adalah berupa string, ya. Saya ganti ya, ini dengan string. Oke. Lalu harga adalah real. Nah, lihat ya, berbagai bahasa, berbagai cara mendefinisikannya, ya. Kalau di Pascal atau nanti dia untuk yang objeknya dia berorientasi objeknya dia adalah Delphi, tipe itu di belakang, ya. Tapi C dan Java di depan, oke? Type. Di sini ada dua type, lihat ya. Pertama tipe dari record. Yang kedua adalah type untuk membentuk array, ya. Lari barang sama dengan array adalah array 1 sampai dengan n max. Max ya, sampai dengan max. Ingat ya, di Pascal indeks itu boleh dimulai bukan dari 0, ya, bukan dari 0 boleh, tapi di Java harus dari 0. Oke, ya. Jadi lihat nih, ada dua tipe bentukan, ya. Pertama untuk record, yang kedua untuk struktur lari. Nah, ini adalah
contoh variabelnya, di mana dia adalah berupa lari barang. Ada berapa banyak elemen yang bisa disimpan? Ada berapa banyak elemen yang bisa di dalam lari barang ini? Tergantung Nmax-nya, Bu. Iya, Nmax-nya 100, berarti dia 100. Elemennya berupa apa? Elemennya berupa apa? Barang. Di mana barang itu adalah berupa record. Nah, bayangin ya, kompleks bentuknya. Kira-kira seperti apa ini? Ya, sampai seterusnya 1 sampai dengan max. Di mana setiap elemennya berupa record. Misalnya 1 200 ya, sampai misalnya 1145 ya. Kira-kira jadinya seperti itu ya. Jadi bayangkan ini adalah arraynya dan setiap elemen-elemennya berupa gitu. Nah, jadi kalau di Java-nya gimana sih atau Java? Sama dengan tadi, ya. Untuk max-nya berarti apa? Ini diterjemahkan sebagai integer max sama dengan 100. Oke, ya. Terus tipenya. Berarti cara kita mendefinisikan record. Bagaimana di Java mendefinisikan record? Sebagai sebuah kelas. Setiap bentukan tipe itu di Java kita akan jadikan dia sebagai sebuah kelas. Nah, ini ya. Berarti kita punya kelas. Kelas apa? Kelas barang. Nah, kita tulis dalam algoritma yang mirip Java-nya seperti ini ya. Nah, apa aja yang didefinisikan? String, kode barang. Ya, oke. Kita buat mirip Java. Terus real jadi apa? Double, ya. Double. Atau karena ini masih algoritma, boleh juga kalian tetap tulis real, boleh ya. Artinya realnya ini bisa float kalau di Java, bisa juga double. Cuman kita niru sintaksnya gaya Java. Oke. Nah, apa lagi yang bisa didefinisikan di kelas ini? Prosedur untuk bacanya ya, dan prosedur minimal untuk tulis ya, menulis sebuah nah gitu ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang kita harus punya tipe lari barang. Berarti kelihatan nggak sih? Tersudut ya, harusnya saya dari sana. Kelihatan. Nah, sekarang kita punya kelas apa lagi? Lari barang. Kelas lari barang. Oke. Nah, kalau lari ya, berarti apa? Lari itu harus punya ukuran. Jadi sebetulnya yang ini ya, kita tuliskan di sini karena dia adalah konstanta untuk lari, untuk mengingat. Jadi di sini kita inikan Nmax ya
ya. Oke, jadi ini nggak perlu ya. Jadi ditulisnya karena ini adalah konstanta untuk keperluan lari. Oke ya. Terus apa lagi? Nah, sekarang tipe dari barangnya ya kita definisikan di sini ya. Oke, tadi apa? Dia adalah bertipe barang ya. Oke. Array barang ya. Nih lihat nih ya. Array tipenya dulu, lalu ada kurung siku buka tutup, artinya dia array ya. Ini array of integer, ini berarti array of bar. Lalu diikuti dengan nama lariknya, larik barang. Oke, namanya di sini bebas ya. Saya namakan saja sebagai A. Oke. Ini adalah nama bagian lariknya ya, atribut untuk badan lariknya. Oke. Saya sebut aja sebagai A. Di sini bagaimana? Jangan lupa setelah namanya kita pesan sebanyak-banyaknya elemen. Tempat di memori seukuran banyaknya elemen. New berarti apa di sini? Ukuran barang, ya. Sebanyak ukuran record barang. Berapa banyak elemennya? Sebanyak 100. Ini langsung aja ukurannya max ya, max. Karena sudah ada ukuran konstanta, ya. Oke. Nah, di sini nanti kita tinggal tambahkan juga prosedur yang harus ada tuh minimal 2 ya. Isi dan tulis. Ya. Baca dan void tulis. Gitu, ya. Nah, kalau di sini mau disatukan main program kalian boleh, ya. Void main, ya. Nah, disinilah tempat kita mendeklarasikan variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah bertipe larik barang, ya. Di sini nggak perlu pakai kurung buka siku ya, karena ini adalah sudah menjadi tipe data. Larik barang. Lalu di sini saya namakan saja L dan saya panggil konstruktor. Oke, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa panggil baca ya, L titik baca ya, L titik tulis ya, memanggil dari objek. Oke? Ada pertanyaan? Nah, coba kalian buat ya, sambil latihan, sambil mengingat, coba implementasikan yang ini ya ke dalam Java. Sambil diketik ya. Gimana caranya? Untuk barang itu satu kelas, satu file Java. Untuk larik barang itu juga satu file Java-nya. Oke, kita coba ya. Kalian coba cek masih jalan. Kelihatan nggak ini ketutup? Atau kalian foto dulu ya? Silakan difoto dulu. Kita ujian sampai di sini ya. Materinya sampai sini. Ya, saya mau klik
Kita materinya sampai sini ya. UAS ya. Yaitu sampai array of record. Nah, ini kemarin contoh untuk array of string ya. Video nggak masuk kemarin ya. Untuk tipe data sederhana kita sih sebetulnya cukup butuh satu file program aja ya, karena tipe datanya hanya satu yang kita bentuk, yaitu array of string. Kalau untuk integer juga sama. Oke, nah sekarang kita latihan untuk si Java. Ini kelas C ya. Oh A, kenapa saya suka kebalik ya? Jadi ternyata hari Selasa tuh A ya? Oh iya. Pro 2A. Kemarin saya buatnya di sini. Ini adalah contoh untuk integer sama ya. Minimal kita punya baca dan tulis. Oke. Sama double juga baca tulis nih sama ya, cuman berbeda di tipe. Lihatlah, kalau kita udah berorientasi objek, perubahan itu sangat minimal, cuman merubah di tipe data arraynya ya, lainnya sama. Kenapa? Yang ada integer dulu ini. Array integer, oke. Sama ini kita kemarin rename dari array of integer dengan mengubah tipe data dari arraynya ya. Di sana integer kurung buka kurung tutup, di tadi double adalah double ya, ganti integer dengan double. Terus di sini sesuai dengan tipe dan nah ada berubah, coba mengubah sedikit itu ya. Sama dengan string juga ya, cuman mengubah tipe string ya. Cuman string kita nggak bisa summary-kan ya, tetapi kita bisa gabungnya itu pakai, kalau di Java itu juga pakai tambah ya, menggabungkan string itu ya. Cuman cara inisialisasinya bukan dengan 0 tapi string kosong ya. Oke, jadi kita belajar melihat pola ya, mengamati pola perubahan ya. Kita punya algoritma dasarnya, kemudian kalau diubah perubahannya seperti apa ya. Nah sekarang kita mau cobakan membuat array of record. Nah di sini misalnya kita sudah punya record. Nah ini ya, kita udah punya record misalnya waktu ya. Kalau saya copy nih ya, saya kopikan ini, copy, saya pindahkan ke sini, pas. Nah jangan lupa dicek di sini package-nya array. Ya, oke ya, kita punya waktu ya. Oke, saya nggak mau pakai waktu yang ini, saya mau pakai waktu ini bisa kita ubah sedikit ya. Oke. Di sini belum ada prosedur dan fungsi, saya tambahkan prosedur void. Nah, void apa? Void baca minimal 2 ya kita punya. Oke, dan void tulis. Void Oke, gimana caranya?
saya copy saja yang di sini, ya. Nah, ini adalah bagian untuk membaca, ya. Menit, detik, oke. Saya cut, saya pindahkan ke sini. Oke. Nah, kenapa ini? Ya, karena ini adalah sudah ada di dalam prosedur, maka kita tidak perlu nggak perlu akses melalui variabel, tetapi langsung ke atributnya. Ya, itu bedanya ya. Kalau kita pakai prosedur dan fungsi, akses terhadap record, elemen record itu lebih sederhana. Ya, tidak ada akses melalui variabel, langsung ya, langsung. Oh nih, tahu ini beda. Yang belum adalah scanner. Oke. Nah, kita tambahkan scanner ya. Oke, hilang. Dah, ya. Nah, lalu tulisnya apa? Tinggal ambil aja ini nih. Salah satu. Tidak di-cut saja. Kita langsung tulis. Jadi kalian harus seperti tadi ya, bisa mengambil contoh record yang sudah ada di bagian paket yang lain ya. Oke, ini dihilangkan variabelnya. Oke. Nah, di sini kita tinggal nggak ada lagi ya, sehingga bentuk di main programnya jadi jauh sederhana ya. Jadi si objeknya tinggal memanggil nama prosedurnya ada, terus tulis ya. Jadi bentuk yang ada di main program jauh lebih sederhana dan mudah dipahami ya. Menulis ya, kelayannya sintaknya cuma sekali kita tulis, bisa dipanggil berkali-kali. Tadi di sini ada dipanggil sebelum diisi. Oke, kita tulis juga di sini ya. Tampilkan sebelum nilainya dipanggil ya. Sebelum nilainya diisi, berapa sih hasil dari inisialisasi oleh konstruktor ini? Nah, kita cek ya. Ini saya run dulu. Kalau recordnya sudah benar, kita nanti bisa tinggal mendefinisikan untuk array of record ya. 3, 5, 6, 3, 4. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum hasil dari konstruktor, dia diberi nilai awal 0 ya, karena tipe beda. Setelah diisi, ini hasil yang ditampilkan. Oke. Nah, ini kan baru recordnya nih. Kalau kita punya array of record gimana? Nah, di sini kita bikin satu lagi ya. Ingat, untuk kalau dia bertipe array of record, kita butuh minimal 2 program ya. 2 kelas Java. Oke. Sekarang kita bikin new kelas lagi, yaitu namanya apa? Array ya. Bu, izin buka. Ya. Array apa? Array waktu. Oke. Kita bikin satu lagi array waktu. Ini kan masih sederhana ya. Oke. Nah, saya isikan. Oh ya. Pertama kita buat tentukan ukuran. Ukurannya yaitu misalnya max ya. Maxnya sama dengan
ini adalah ukuran array. Lalu dia adalah array of waktu. Nah, berarti tadi waktu ini dia ya. A ini ya. A ini adalah array of waktu. Ya. Kemudian jangan lupa tuliskan tempat di memori sebanyak ukuran max. Oke. Nah, ini ya. Atribut dari kelas array waktu sudah ya. Dia cuma butuh atributnya ukuran dan badan arraynya yang bertipe array of waktu. Terus kita tambahkan prosedur baca dan untuk prosedur baca ini saya copy aja dari yang sini ya. Saya copy saja dari array integer ini. Oke, saya copy saja ini. Sampai sini saya copy ya. Karena nanti tinggal mengubah sedikit. Nah, ini ya, saya copy saja. Nah, manipulasi sederhana. Apa yang berubah? Yang berubah pertama yang ini, ya. Dia bukan next integer lagi. Tapi apa? Kita tinggal panggil, ya. Coba AI titik kita panggil. Gimana caranya? Nah, di sini kita jangan lupa ya. Karena dia adalah ya berupa record, maka jangan lupa kita pakai sebuah variabel record. Namanya misalnya tadi recordnya waktu ya. Waktu W ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal memanggil W-nya kecil aja ya, waktu. Jangan lupa karena ini kita meng-create sebuah objek waktu, maka jangan lupa panggil konstruktor ya. Ini bedanya ya. Bedanya kalau array of integer dengan bukan integer adalah ketika kita akan membaca nilai. Oke? Kita record itu harus kita inisialisasi dulu, kita definisikan dulu sebagai suatu variabel ya. Karena bacanya harus dibentuk satu-satu. Nah, ini harus mendefinisikan variabel record. Nah, di sini ketika sudah ada ya objek recordnya, maka kita bisa panggil dia, panggil prosedur untuk membaca. Oke? Nah, di sini nggak pakai n. Oh ya, saya ganti aja maksnya dengan n ya, karena sudah pakai n di sini. Oke, kita pakai n aja. Oke, nah itu ya. Panggil apa? Panggil prosedur untuk membaca record. Karena ini adalah berupa record, maka variabel recordnya jangan lupa kita deklarasikan dan inisialisasi. Ya. Terus di sini apa? Juga berlaku, ya. Tidak bisa langsung ditampilkan. Ingat, kalau record itu dia apa? Harus dipanggil karena banyak elemen yang mau ditulis, maka tinggal kita panggil saja prosedur untuk menampilkannya, ya. Di sini juga saya copy aja ya. Bukan ini, yang ini. Saya copy lagi ya. Ini copy. Nah, nah, di sini kita
Di sini kurang kurung tutup. Oke. Udah selesai? Cepat kan? Di sini bukan array integer, tapi apa? Array waktu. Kita ganti aja nih, array waktu. Udah? Ya. Jadi cukup dua kelas Java, di mana main program kita titipkan di kelas array ini. Boleh saja main program ini jadi kelas baru, nggak apa-apa. Ya. Ditaruh di kelas baru nggak apa-apa juga, tapi ya lebih hemat seperti ini, lebih ringkas. Oke, nah sekarang kita cobakan nih. Ada input bilangan ya, saya salah nih ya. Sebentar, ini saya buka dulu. Input waktu. Oke. Input waktu. Ya. Oke, kita ini bilangan aja ya. Input waktu 23, 45, 45. Oke. Terus yang kedua ini 2, 3, 5. 1, 12, 45. 6, 23, 45. 23, 5, 4, 2. Oke, ini dia ya. Array of waktu. Nah, ada yang salah kan? Ada yang salah, coba perhatikan. Kenapa dia selalu 0? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa 0? Ini emang udah ada 5, tapi kenapa 0? Nilai awal. Ya, berarti kan dia nilai awalnya ini yang dapat ya. Harusnya kan bukan. Nah, ini catat sekali lagi nih. Sering kejadiannya di sini. Ya. Di prosedur baca. Ya. Prosedur baca. Di sini kita harus lakukan apa? Kita harus lakukan deklarasi new ya, ini nih. Jadi setiap objeknya berbeda. Ingat ya, ini adalah pemanggilan konstruktor. Oke ya, saya tambahkan ini ya, untuk memastikan ya ada benar-benar 5 objek, bukan sebuah objek yang nilainya ditimpa ya. Jadi benar-benar ada 5 buah objek waktu ya. Coba saya cuma menambahkan itu, berarti benar nggak ini nanti? Ini saya ganti jangan 5 ya, 3 aja ya, cepat. Oke. 3, 5, 6, 2, 3. 2, 3, 4. 12, 3, 5, 6. Masih 0. Kira-kira kenapa ya?
sebelum tanda. Negara yang ditulis sebelum tanda akhir. Yang mana? Kan yang di atas baca di dalam forumnya ada new waktu, tapi di tulis belum ada new waktu. Ditulis di sini. Ini kan nggak mengisi, jadi dia tinggal mengisikan. Oh, saya tahu. Jadi ini ya harus jangan W saja, tapi W. Nah, itu kan. Dia kan bukan W, tapi objek. Jangan lupa pakai indeksnya. Berarti apa? W I. Ya. Oh, yang ini nggak apa-apa W, ya. Terus setelah itu kita isikan, ya. Nama arraynya apa? A yang ke I, ya. Kita isikan sama dengan W. Ini belum disimpan tadi, ya. Belum disimpan. Oke, ini saya tutup lagi ya. Pengaruh nggak? Oke. Jadi ini tadi belum menyimpan ke array. Ya, ini juga harusnya apa? AI. A yang ke I. Jadi kita nggak perlu lagi objek ini, ya. Kita nggak perlu objek ini. AI titik tulis. Oke, saya ulang lagi ya. Lupa saya. Oke, waktunya 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tuh, udah bener ya? Tapi bedanya apa? Kenapa 4, 5, 6 terus? Nah, ini adalah karena apa? Karena tadi yang ini kan saya tutup ya. Karena ini kan saya tutup. Karena yang dikenal hanya satu objek. Nah, sekarang kita bikin objek yang baru lagi. Ini bisa buka ya. Agar dia bukan objek yang sama. Oke. 4, 5, 1, 2, 3, 5, 8, 2. Udah berubah? Udah berubah ya? Oke? Nah, itu ya. Jadi, simple ya. Perhatikan kalau array of record ini ketika kita mengisi, ya. Karena dia bertipe record, jangan lupa setiap recordnya harus di-create objek yang baru, ya. Lalu objek tersebut kita isi nilainya dengan memanggil prosedur bacanya. Lalu hasil pembacaan tersebut disimpan sebagai sebuah elemen lain pada indeks yang ini. Nah, ketika menampilkan lebih simpel, ya, panggilannya, indeksnya, lalu panggil prosedur untuk menampilkan. Ini adalah tulis untuk record ya, karena ini A yang TI itu berupa sebuah record, ya. Elemen array-nya berupa sebuah. Nah, untuk yang ini ya, tipe data record, coba sekarang kalian gunakan template ini ya untuk array of barang. Berarti kita waktunya diganti dengan barang. Oke, di copy aja, copy, paste ya, barang. Oke, barang.
punya record barang, dimana barang kita tuh cuman objeknya dua. Yang pertama adalah string tadi apa? Kode, lalu harganya tipenya double harga. Oke, kita bikin namanya singkat-singkat. Sekarang prosedur bacanya, input kode, ya. Di sini kode, tipenya adalah pembacaan string, ya. Oke, ya. Kemudian ini nggak perlu ada, ya. Lalu input harga, ya. Di sini harga, next double. Oke, ini juga nggak perlu sampai bawah. Oke ya, singkat. Terus kita punya tulis. Nah, barang dia adalah kode, ya, lalu koma harga. Udah. Nah, ini untuk barangnya baca tulis. Oke. Nah, sekarang kita punya array of barang. Saya copy saja dari array waktu ini, ya. Saya copy, pas array barang. Array barang. Oke. Nah, berarti waktunya kita ganti dengan apa di sini? Ganti apa? Barang. Ini juga barang. Oke, di sini juga input barang. Oke, di sini ganti waktu dengan barang. Ya, ini W barang. Oke, beda. Nilai barang. Cepat kan? Ya, itulah enaknya kalau pemrograman berorientasi objek. Ya, cepat kita tahu bagaimana yang perlu diubah. Ya, dan dia bisa di-reuse, ya, dengan perubahan yang minimal. Di sini pakai lagi kayak tadi, ya. Saya pakai array waktu, saya modifikasi, saya pakai ulang untuk array barang dengan hanya mengubah tipe data. Oke, saya coba run sekarang. Nah, kodenya 34, harganya 23. Oke. Barangnya 56. Nah, ya. Ada 3. Oh ya, ini untuk tampilannya kurang tutupnya, ya. Oke, kita perbaiki berarti di bagian menulis barang. Nah, ini, ya.
agar ada kurung tutup, kita tambahkan lagi, tambah, oke, dalam kurung tutup, ya. Jadi kita tahu ini yang harus diubah adalah pas menuliskan data barang. Nah, itu ada di kelas barang. Ulang lagi. Nah, ini untuk satu barang ya. Oke, sekarang banyak barang berarti kita jalankan dari. Jadi untuk satu barang gini dia, ya. Kalau kita eksekusi dari barang, maka dia menjalankan program yang ada di barang. Nah, di sini hanya untuk satu barang, satu objek. Nah, sekarang saya ke array barang. Saya eksekusi dari array barang, berarti ini akan ada sejumlah barang karena yang disimpan di array barang. Oke, kita jalankan, maka kita akan menginput sekian kali, ya. Oke, tuh ada, sudah benar bentuknya ya, kurung tutupnya udah benar. Ada 3 barang, ya. Nah, sekarang kalau program ini diubah, misalnya gini, tambahkan barang itu tidak hanya 2 atributnya, tidak hanya kode dan harga, tetapi juga ada nama dan banyaknya stok. Coba ya, tambahkan 2 atribut, nama dan jumlah stok. Nah, apa saja efek perubahannya? Silakan kalian cek. Ya. Jadi apa permintaannya sekarang? Modifikasi struktur data barang dengan menambahkan apa? Atribut, nama barang dan stok, ya, jumlah stok. Coba modifikasi. Ini saya tutup dulu ya. Oke, jadi ada 2 perubahan ya untuk array barang ini. Pertama, lakukan penambahan atribut untuk struktur data record barang. Atribut pertama yang ditambah adalah nama, yang kedua adalah stok. Jadi artinya yang tadi cuma 2 atribut sekarang jadi 4. Ya. Kemudian kalian nilai apakah prosedur baca dan prosedur tulis juga berubah. Ya, ada perubahan nggak di sana. Lalu yang kedua, karena ada atribut baru, maka kita kepikir untuk menambahkan sebuah prosedur baru, yaitu menampilkan data barang yang stoknya kecil dari 2, ya. Jadi kalau stoknya kecil dari 2, itulah yang ditampilkan. Jadi nggak semua data barang, tapi hanya yang stoknya kecil dari 2. Jadi ini prosedur baru ya, prosedur baru kalian tahu. Silakan nilai ini berubah di kelas yang mana saja dan perubahannya seperti apa. Ya, tadi kita punya 2 kelas di sini. Yang pertama kelas barang, yang kedua kelas array. Waktu 10 menit. Inilah algoritma ya. Ini bukan belajar sintak, tapi belajar berpikir solusinya seperti apa, langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Oke, saya ulang ya. Perubahan pertama. Nah, karena kita menambah atribut atau mengubah struktur data barang, maka perubahannya di mana harusnya dilakukan? Di array barang atau di barang? Enggak, kita mengubah struktur data barang loh. Menambahkan atribut nama dan stok.
stok. Berarti yang berubah apa? Kelas apa? Nah, record barang atau kelas barang. Ya, tambahkan 2 atribut barang. Terus baca dan tulisnya terpengaruh tidak? Baca dan tulis terpengaruh? Kalau nggak terpengaruh, terus kapan membaca nilai dari barang dan stoknya? Di mana nilainya diinputkan? Pengaruh nggak? Hah? Pengaruh, ya. Di sini harus ditambahkan apa? Pembacaan terhadap nilai atribut yang baru. Ya, namanya dan stok. Ya, gitu ya. Nah, di sini terpengaruh kan? Iya. Ditulisnya? Saya kira maksudnya di sini. Oh, itu enggak. Karena ini untuk satu objek udah dibungkus. Makanya ya, enaknya prosedur berorientasi objeknya ke pengambilan prosedurnya tidak berubah. Yang berubah adalah pengaksesan terhadap elemennya, ya, di prosedur baca dan tulis, ya. Oke. Nah, sekarang perubahan yang kedua, yaitu penambahan prosedur, yaitu menampilkan data barang yang stoknya kecil dari 2. Ini mengubah di barang? Iya. Pada barangnya berubah? Tadi kan udah berubah. Berubahnya tadi adalah ketika perubahan atribut. Kalau untuk menampilkan stok berubah? Tidak. Karena ini urusannya adalah yang 2 ini adalah array barang. Berarti kita mengubah di sini, ya, di kelas array barang. Bagaimana cara mengubahnya? Menambahkan prosedur barang. Nah, agar nggak bikin dari awal, coba cek. Kita sudah punya 2 prosedur. Mana yang paling dekat, paling minimal perubahannya untuk kita membuat prosedur menampilkan data barang yang kecil dari 2 stoknya? Tulis, ya. Kalian copy paste, ya, untuk tulis yang stok kecil dari 2. Gitu ya caranya. Nah, kalau udah seperti ini, harus cepet nih bikinnya pas ujian, ya. Paham ya? Kalau mintanya berubahnya gini, prosedur apa yang kelas apa yang berubah? Traversal untuk sebuah lari itu, ya, traversal itu adalah proses, ya. Proses mengunjungi elemen lari mulai dari elemen pertama 0 sampai dengan n-1 ini, itu adalah cuman butuh 1 buah loop, ya. I sama dengan 0 to n, ya, atau kalau di Java dia jadi integer i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus, ya. Ini cuman butuh 1 buah loop. Di sini terserah apa yang mau dilakukan. Kalau kita membaca nilai berarti input yang ke, ya kan? Kalau menampilkan input ini menjadi out. Atau kalau sesuatu yang lain maka inilah yang berubah, ya. Traversalnya hanya 1, ya. Kenapa? Ini mengulang secara linear, jadi cuma 1 loop. Loop ke arah sesuai dengan indeks. Kenapa hanya ada 1 array? Karena dia memang array-nya memang 1. Yang disebut di sini dinamakan saja atribut array-nya itu dengan A, ya. Boleh ganti namanya bebas. Tapi nanti di sini nama array-nya
pas diakses harus sesuai dengan nama array yang dideklarasikan sebagai atribut. Ya. Kalau di sini jadi B, apa yang berubah? Nah, misalnya ini saya jadiin B ya. B. Berarti apa yang berubah? Di sini nama di sini dia adalah objek array. Di sini adalah atribut dari array, ya. Nah, berarti di sini jadi B. B, ya, di B titik baca. Itu ya. Oke. Biar kelihatan bedanya bahwa di sini yang diakses bukan A yang di sini ya, tapi A yang di atribut. Sudah ada selesai? Sekarang buat berubah, ya. Ada kode nama, oke, bentar. Ya, ini udah ya, sudah. Sekarang di sini kita tambahkan prosedur baru. Oke aja. Nah, gitu. Sehingga di sini kita sudah ditulis. Nah, sini ya tambahkan ya. Tulisnya jangan bersama ya. Jadi, stop. Stop. Oke. Nah, if-nya apa tadi? Stopnya kecil dari 2. Cek ya, cek elemen array-nya kan titik yang dicek adalah stop. Nah, stop. Jangan diketik, sering salah, ini aja langsung. Stop. S aja. Kok nggak ada stop? Udah, kan barang tadi ada. Barang, oke. Udah ada kan stop. Oke, artinya dia, barang 2 ini. Barang aja, mas barang. Oke, tadi barang 2 ke barang? Coba, array barang. Ini barang 2 soalnya. Dia barang 2. Nah, barang 2 berarti. Ini juga barang. Bawah. Berubah ya.
Kamu panggil dulu. Ya, jangan di sana. Kalau sana kan belum dibaca. Kamu kan bacanya di sini. Ya, jadi di mana tulis kamunya? Yang bilangnya bebas apa ya dia? Aja dengan sebelumnya. Ya. Kalau bisa dikasih semen dulu ya. Kata saya, Balik dong. tulis pakai T, jangan S. Oke, nah ini Itu yang bawahnya muncul. nanti bedanya kamu kasih pesan. Sudah ada? Sudah dia? Berarti kan Iya, yang prosedur baru ya bikin prosedur baru terserah kamu mau tulis di mana, ya bikin prosedur baru. tadi ini bilang jangan diulang. Hah? Tadi kan kata ibu fungsi, tapi jangan diulang. Saya fungsinya ada dua tadi. Bukan fungsi dua, loopnya kamu buat. Kan di sini masing-masing loopnya satu, karena daerahnya cuma ada satu. Berarti fungsi itu dalam Fungsinya dalam ada mix. kamu tahu fungsi itu tuh membungkus instruksi, ya. Prosesnya ada di dalam fungsi, jangan dibalik, ya. Mana? Kamu barangnya tadi udah di ini? Mana barangnya? Coba. Udah. Terus ini inputnya sudah. Oke. Nah sekarang sih ngerai barang, ya. Baca berubah nggak? Enggak. Atributnya berubah nggak? Enggak. Yang diminta apa? Cuman prosedur untuk menampilkan data bank. Dia mirip dengan apa? Dia mirip dengan apa? Kamu menampilkan stok barang yang kecil dari dua ini mirip dengan apa dari salah satu? Tulis. Ya kamu kupas aja ini. Ya. Jadi prosedur baru. Ya. Kopas satu prosedur itu. Jangan sedikit kopas aja. Nah, kok ditaruh di sana? Jadi prosedur baru. Bukan diubah prosedurnya. Copy paste. Semua prosedurnya, seluruh awal prosedur sampai akhirnya mana? Tulis. Nah itu awalnya mana, akhirnya mana? Akhirnya mana? Akhir dari prosedur mana? Nah, oke ya. Jangan di dalam prosedur itu bikin sebagai prosedur baru. Oke, ubah namanya. Oke, ini ada mana? Nah, barang dulu, ya cek barang. Dan berubah mana? Kok belum ada nama dan stok? Belum berubah. Ya, gimana bisa ngecek stok? Ya, sudah? Sudah? Udah? Nah, ini barang ya. Ya, nanti kalian belajar di OO itu nanti apa itu? Lihat aja saya kasih. Ya.
Kamu? Bisa. Barang kok bisa barangnya. Udah? Oke, udah ada mana tambah nama dan stok ya, oke? Barang mana barangnya? Cari barang mana? Ada record barang mana? Mana? Di sini aja dia. Soalnya ada semuanya. Nggak apa-apa kalau salah justru kita perbaiki, ya. Justru kalau ada salah itu lebih asik, ya. Jadi tahu kenapa dia salah, bagaimana. Wah ini kamu pakai yang ini. Tadi siapa namanya? Nasra. Sudah selesai Nasra? Oke, Rion. Diran lagi Rion, agak-agak di atasin ya. Coba ke atas. Ya nanti ada 2 record yang stoknya kecil dari 2 ya. Ya ada 3 ya. 3 atau 5? Oh banyak banget. Ya udah cepetan aja. Cepat aja isinya. Oke, ada 5 record. Untuk contoh nih, saya biasanya sedikit aja. Oke. 2 dan harganya kamu mesti salah. Masa harganya nggak bisa dia masukin aja angka. Lu udah error kan, makanya jangan banyak-banyak. Kalau salah tuh udah salah. Dan jangan terlalu sempurna datanya. Capek kan? Kamu bikin 2 aja, 3 aja. Karena tadi kamu harga kamu masukkan huruf gitu ya. Harga kalau masukin huruf kan bilangan, itu pasti jadi error. Ya. 3 aja, jangan banyak-banyak. Terus kodenya asal aja lah biar cepat. Itu kamu panjang-panjang banget. Pendek-pendek aja, 1, 2 aja. Kodenya jangan panjang-panjang, kan? Itu aja masih salah. Ini nolnya apa yang artinya? Oke, perhatikan. Saya justru senang ya.
analisis nih, ya. Dion sudah memasukkan datanya dengan benar. Belajar ya, ini bagus nih contohnya, ya. Tapi kenapa outputnya ini masih rekam nggak? Oke, kita bahas ya. Ini bagus ya. Cara salahnya bagus. Nah, ya, kenapa outputnya ini apa Dion kira-kira nama ya? Oke, yang ini kira-kira ini nama atau kode? Kode kayaknya ya. Kode yang kamu tulis di sini nih di data barang. Itu nama. Bukan nama. Coba kamu lihat tuh. Pas tulis barang. Di barang, ditulis barang, di barang berarti kamu harus lihat. Oke. Nah, nih. Yang pertama adalah kode, berarti ini kode. Ya. Lalu harga. Lalu ini kok kode lagi? Harganya nama kan? Kenapa kamu simpan di harga? Harganya si Dion ini nggak teliti nih orangnya. Ya. Kalian jadi programmer tuh harus teliti ya. Kuncinya kalau nggak kalian tuh kerjain sesuatu yang sederhana lama, tapi lamanya karena nggak teliti, konyol sama. Ya. Oke, satu kunci nih. Ingat kalau jadi programmer tuh teliti. Ya. Dua dulu aja Dion, jangan banyak-banyak. Di arahnya 2. Oke, coba jalankan lagi. Kenapa salah harga? Oke, ya. Ini kode, ini harga, ini nama, ini kok harga lagi? Ini stok ya. Stok tuh tipenya jangan double, integer lah. Nah, coba lihat. Masa stoknya 2,5? Barang kamu deklarasikan sebagai apa? Stok kok double, integer. Ya. Oke. Ulang lagi. Nextnya jangan next double. Oke, tutup dulu. Next integer. Oke, lihat penulisan sekarang. Lihat ke bawah penulisannya. Harga barang, kode, harga, nama, stok. Oke, udah benar. Jalankan. Pendek-pendek aja. Ini yang 01, yang 1 ini 1 stoknya nanti. Oke. Stoknya 1. Kenapa 12? Kan kita mau menguji stok. Jadi kamu harus antisipasi datanya ada yang kecil dari 0, ada kecil dari 2. Udah, jalankan lagi. Lama kan ujinya kalau kayak gini. Udah? Nah, ini kan masih salah. Lah, kenapa? Nih. Dia berapa ini? Datanya berapa? 2. Kenapa 10, 1, 11? Mana yang cuma nulis stok aja kecil dari 0? Kecil dari 0. Yang mana yang menampilkan stok kecil dari 0? Tuh kan? Kamu salah lagi, saya udah lihat. Jangan langsung proses, lihat dulu algoritmanya, ini masih salah. Coba.
Berarti harus pakai apa? Instruksi pencabangan. Coba kamu tambahkan instruksi pencabangannya. Gimana ditambahkan? Berarti sebelum ditulis, kamu tambahkan if dulu di atasnya. Nah, if. Yang diperiksa adalah stok. Berarti ahli titik. Nah, apa yang dicek? Atribut apa? Nah, stok pilih. Jangan diketik, pilih ya. Nama atribut dan nama prosedur jangan pernah kalian ketik ya. Harus dipilih. Kalau enggak apa salah-salah hurufnya. Kamu pilih tadi? Terus diapakan? Nah, kecil dari 2. Oke, berarti itu tulis. Ya, oke ini geser ke sini nih. Biar identasinya kelihatan. Oke. Ya, coba di-run sekarang. Jadi ini Kenapa? Iya tetap N. Itu jangan pakai 2. Kecil dari N. Ini nggak boleh berubah ya. Cepat-cepat aja, jangan panjang-panjang satu aja. Kok min 2? Stok mana ada min 2? tadi min kurang dari 0. Ya tapi bukan min 2. Stok itu nggak boleh minus. Masa stok minus? Stok barang. Nah berarti ini sudah benar ya. Pas yang tulisan kedua dia hanya menulis record yang stoknya kecil dari 2. Itu ya. Oke. Waktunya sudah habis. Kalian latihan lagi di rumah ya. Cobakan tambahin apa selain stok. Tadi kita ada harga. Oh ya, tampilkan harganya lebih besar dari 500.000 misalnya ya. Oke. Sudah? Siap? Ujian? Nanti saya kasih soal aneh-aneh waktu kuis hari Sabtu ya. Kalian belajar ya. Latihan nanti kalau bisa nanti malam saya upload semua materi kuliah yang sudah pernah diberikan. Latihan ya. Termasuk pakai prosedur yang statik. Prosedur yang statik itu biasanya apa? Biasanya terjadi kalau kita membandingkan dua buah objek. Misalnya gini, ya. Kan kita punya barang. Oke. Nah, misalnya kita mau cek ya di sini di array barang, ya. Bisa kalian tambahkan ya untuk latihan. Tampilkan barang yang harganya paling mahal. Berarti di sini kalian jangan buat array-nya cuma 2 ya, tapi misalnya 5. Lalu tampilkan barang yang harganya paling mahal. Oke? Ya. Jadi PR-nya pertama PR ya. Buat prosedur untuk menampilkan barang yang harganya paling mahal. Oke? Ya. Yang kedua, nah saya mau pakai kata identik. Ya. Tadi kan kita nggak batasi ya. Bisa jadi data barang yang kalian masukkan sama. Oke? Nah, coba
di barang ya. Misalkan kita punya dua ini ya, misalnya gini. Ini kan baru satu ya. Oke. Lalu nanti kalian punya dua array barang. Ya. Oke. Buat ya prosedur ya. Kelola dua array barang ya. Kelola dua array barang. Oke. Nah, kalau dua array barang berarti apa yang diubah? Balik ke bawah. Ke bawah. Nah, kalau dua array barang berarti selain A, kalian punya array barang B. Ya? B. Oke. Dua array barang yaitu A dan lalu buat prosedur untuk memeriksa apakah kedua array itu identik. Identik gimana cara ngeceknya? Berarti array A dan B ini ukurannya sama. Setiap elemennya berisi data yang sama. Ya, jadi harus diperiksa nih nanti satu-satu. Nah, karena ini dua buah objek A dan B, berarti prosedur untuk mengecek kesamaan itu perlu menjadi prosedur yang statik, ya, karena dia melibatkan dua buah objek. Oke? Ya, bisa? Bisa juga kalian terapkan untuk misal identik ini untuk dua objek titik. Apakah objek titik A dan titik B itu adalah titik yang sama? Oke? Cobain ya. Kalau kalian bisa mengerjakan ini, insya Allah nanti kuis dan ujian akhirnya mantap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.